Tawasin titik, Azali. Sebuah fragmen dalam, Tawasin, Al-Halaj. Aku, melihat, Tuhanku dengan mata hatiku. Aku menyapa, siapakah engkau? Dia menjawab, kau. Namun, bagiku, di mana, tak memiliki tempat, dan tak ada, di mana, ketika perhatian menyangkutmu, akal pun tak punya bayangan tentang keberadaanmu dalam dimensi, waktu, yang mengizinkan akal mengetahui, di mana, engkau adanya. Engkau adalah, sesuatu, yang meliputi setiap, di mana, mengatasi, titik, yang, tak di mana-mana, jadi, di manakah engkau adanya? THASIN, pencapaian Sang Kelkatu. Sang Kelkatu terbang di sekeliling nyala api hingga terbit fajar, lalu ia kembali ke rakan-rakannya, dan menceritakan keadaan, hal spiritualnya dengan ungkapan yang penuh berkesan. Ia berpadu hulu dengan lioknya nyala api dalam hasratnya untuk mencapai penyatuan tauhid yang sempurna. Cahaya nyala api itu adalah pengetahuan hakikat, panasnya adalah kenyataan hakikat, dan penyatuan dengannya adalah kebenaran hakikat. Ia merasa tidak puas dengan cahayanya ataupun dengan panasnya, sehingga ia terus melompat ke dalam nyala api. Sementara itu rakan-rakannya menantikan kedatangannya, supaya ia menceritakan kepada mereka tentang penglihatan sebenarnya, karena ia merasa tidak puas dengan habar angin saja. Tetapi, ketika itu ia tengah sepenuhnya sirna, fana, musnah dan bertaburan menjadi kepingan-kepingan, yang tersisa tanpa wujud, tanpa jasad ataupun tanda pengenalan. Jadi, dalam peringkat makam apa ia dapat kembali kepada rakan-rakannya? Dan keadaan, hal spiritual apa yang tengah dicapainya sekarang? Ia yang sampai pada pandangan, basirah, batin, nescaya sanggup terlepas dari perhabaran saja. Juga ia yang sampai pada inti pandangan batin, tidak lebih prihatin tentang pandangan batinnya. Tawasin 7, Kitab tentang Kehendak Tuhan. 1. Lingkaran pertama adalah lingkaran kehendaknya, lingkaran kedua adalah lingkaran hikmahnya, lingkaran ketiga adalah lingkaran kekuasaannya. Lingkaran keempat adalah lingkaran pengetahuannya, yang abadi. 2. Iblis berkata, jika aku sanggup memasuki lingkaran pertama, aku akan diuji dalam lingkaran kedua. Dan jika aku berhasil dalam lingkaran kedua, aku akan dicobai dalam lingkaran ketiga. Jika aku berhenti dalam lingkaran ketiga, tetap ada kebinasaan, jadi. Petik 2. 3. Tidak. Aku berhenti pada lingkaran pertama. Dan dikutuk dari lingkaran kedua. Aku dilemparkan ke lingkaran ketiga. Dan kehilangan lingkaran keempat. Di manakah lingkaran keempat? Lingkaran keempat. 4. Jika kau tahu bahwa bersujud akan menyelamat kau, akan membebaskanku, maka kau akan bersujud di hadapan Adam. Tetapi aku tahu ada lingkaran-lingkaran lain dalam lingkaran-lingkaran itu, tiada akhir. Jadi, aku berkata dalam hatiku, kepada diriku sendiri. Maafkan aku. Jika saja aku dapat keluar dari sini, dari lingkaran pertama ini. Tetapi, walaupun demikian, bagaimana aku dapat keluar dari dengan lingkaran-lingkaran selanjutnya? Dari lingkaran-lingkaran lainnya. 5. Yang Maha Esa, satu-satunya yang esa. Yang selamanya demikian. Bagaimana? Tawasin 8, Kitab tentang Tauhid. 1. Kebenaran Al-Haq, adalah satu, unik, tunggal. Kebenaran adalah esa yang tidak dapat dibagi-bagi. 2. Keesaannya, dan pengetahuan tentang keesaan itu, adalah miliknya, berada dalam dirinya. 3. Tidak mungkin. Keesaan ini adalah jauh, asing, terpisah. Dia dikenal hanya melaluinya, cahayanya. 4. Pengetahuan mengenai yang esa adalah abstraksi, tunggal, tak terbagi. 5. Mengatakan dia itu esa, dan dia tunggal adalah untuk menyifatkan. Tetapi dia, yang esa, adalah di luar penyifatan. 6. Jika kau berkata, aku, ia mengirim balik, aku, dalam menjawab, aku. Jadi, dia, ditujukan untuk engkau dan tidak untukku. 7.
Dan jika aku berkata kesatuan adalah keesaan bagi kesendiriannya, untuk keberadaannya yang sendiri, berarti aku menempatkan dia dalam ciptaan, di antara semua makhluk. 8. Dan jika aku berkata yang satu itu tunggal, sebagai jumlah satu bagaimana ia dapat muncul dalam jumlah 9. Dan jika aku berkata, dia adalah satu akibat dari keberadaan yang dianggap satu, yang memang terbukti satu, berarti aku memberi batasan pada dia, membatasinya. Tawasin 9, Kitab tentang Misteri. 1. Segala misteri menghasilkan ketakjuban. Misteri mengarah kepada dia, karena dia telah membuatnya bergerak. Tahap demi tahap, dan fase demi fase. 2. Rahasia keesaannya terletak dalam acuan-acuan berdasar beberapa kata ganti. Dia tertutup sepenuhnya, tersembunyi, bahkan tersembunyi dalam ketersembunyian. Dia adalah aku yang mempribadi. Dia juga adalah dia yang tidak menyata, kata ganti dari ketidakhadiran. 3. Jika engkau berkata, semua orang berkata 4. Seberapa banyak cara, seberapa banyak bentuk, dan seberapa banyak petunjuk yang menunjukkan dia. Dia tetap tidak diketahui sepenuhnya. 5. Laksana sebuah batu cadas yang kokoh dan ini adalah batasan, dan tetap batasan, batasan itu tidak membuat dia satu. Sebagaimana apa yang dibatasi selalu terbatas, dan berbagai penyifatan mengarah kepada batasan, sedangkan yang esa selalu di luar batasan. 6. Al-Haq adalah tempat kembali bagi hak, dan tidak kepada yang lain, selain hak itu sendiri. 7. Dan ia telah berkata, akulah yang esa, dan bukan apa yang dikatakan. Dan apa yang menjadi sebuah fenomena, sebuah persoalan ciptaan. Jadi, bagaimana ini semua menentukan kebenaran? 8. Dan, jika ini dikatakan bahwa dia sendiri yang berkata dia adalah satu, maka keberadaan bergantung pada tindakan. Dan apa yang diciptakan adalah keberadaan. Tetapi keberadaan bukanlah keberadaan. Meskipun memiliki keberadaan, tetap saja keberadaan ini bukanlah keberadaan. 9. Dan menyembunyikan dirinya sendiri ketika terlihat paling jelas. Tetapi di mana, dan di mana tempat dia, tidak pernah ada di mana. 10. Apa, inilah, tidak pernah dapat melihat dia. 11. Seperti ini dan di mana, adalah ciptaan-ciptaannya. 12. Apa yang merupakan kesatuan menghendaki esensi. Dan apa yang bukan tanpa bentuk atau tubuh berbentuk atau berjasad. Dan apa yang bukan nur jiwa tidak pernah tanpa jiwa. 13. Kami kembali pada yang mengumpulkan semuanya. Segala sesuatu yang ditambahkan, dijumlahkan. Segala sesuatu diketahui dan dikenal. Segala sesuatu dihancurkan, dipatahkan, digoncangkan, dan dipecahkan, semua. 14. Segala sesuatu yang pertama adalah segala sesuatu dari tindakan. Lain-lainnya ada sebagai titik-titik pada lingkaran-lingkaran, yang menandai dunia dan semestanya. 15. Ketika kita berbicara mengenai keesaan Allah berarti kita berbicara mengenai jalan menujunya, mengenai arah-arah ke dia, dimensi-dimensinya. Dan ini berbeda, mandiri, dan merupakan sebuah lingkaran itu sendiri. Tawasin X, Kitab tentang Misteri. 1. Dan inilah lingkaran, yaitu bentuk lingkaran. 2. Dan ini adalah hal tentang jumlah-jumlah, di semua negeri, yang diikuti oleh orang-orang yang memiliki jalan-jalan berbeda, pola-pola pikiran yang berbeda, dan hati yang berbeda. 3. Lingkaran pertama memberikan segala yang berhubungan dengan fisik. Lingkaran kedua memberikan segala yang menyentuh sesuatu yang tidak tampak. Jiwa dan hati nurani. 4. Dan ini semua adalah ciptaan-ciptaan yang bergerak, berputar, menarik dan menawan. Saling berhubungan, dibalikkan, dikacaukan, dipatahkan dan dipecah. 5. Dan bergerak dalam orbit, dalam cahaya remang suara hati manusia. Dengan kegelisahan, kekaguman, didera oleh keheranan, dan terus berubah. Tawasin Si, Kitab tentang Kebun Marifat. Akhirnya Husain bin Mansur al-Halaj rahimahullah berkata, 1. Yang tak diketahui merupakan penyifatan. Sifat dari pencari,
dan apa yang tidak diketahui adalah bentuk keadaan dari pencari. Jadi, pengetahuan diam membentang, melewati batas-batas akal, melampaui batas-batas dari rentang logika. Oleh karena itu, tidak diketahui dan tidak dipahami. Bagaimana? Tidak pernah membantu, dengan berada di lembah-lembah hakikat, di mana tidak bertempat untuk memahami yang tak terbatas. Bukanlah bentangan atau sifat dari sesuatu yang terbatas. 2. Yang tak diketahui tak terjangkau pikiran. Di luar perenungan, di luar dunia indera, di luar akal dan argumen-argumennya. 3. Yang tak diketahui di luar peniadaan. Penidadaan diri. 4. Yang tak diketahui di luar keberadaan yang terbatas. Di luar diri yang terkandung dalam keberadaan. 5. Dan dia yang berkata telah mengetahui dia dengan cara tidak mengetahui dia adalah tidak mengetahui. Dan tidak mengetahui adalah kerudung dari tidak kepengetahuan. 6. Jika orang mengatakan telah mengetahuinya melalui namanya, sebenarnya dia tidak mengetahuinya, karena bagaimana engkau dapat membedakan antara nama dan yang dinamai. 7. Dan orang mengatakan telah mengetahuinya. Menurut dia, sebenarnya dia belum mengetahuinya, karena bagaimana yang diketahui dapat menjadi yang tidak diketahui. Dan dapatkah keduanya mengada bersama? 8. Jika dia mengatakan telah mengetahuinya melalui karya-karyanya, sebenarnya dia belum mengetahuinya. Karena dia telah menempatkan karya-karyanya sebagai pengganti dia. 9. Kemudian, jika dia mengatakan telah mengetahuinya melalui ketidakberdayaan manusiawinya, sebenarnya dia tidak berdaya dalam dirinya sendiri, dan tidak pernah dapat menyatakan memiliki jalan masuk. 10. Menurut kesadaran dan dengan pengetahuan, engkau tidak mencapai kemana-mana. Apapun yang engkau peroleh hanyalah hasil dari pikiranmu. 11. Menurut sifat-sifat, tidak pernah. Karena sifat-sifat hanyalah tanda-tanda, hanya simbol-simbol. Sifat-sifat itu hanya memberi kesan. 12. Melalui kehidupan dan kematian, keduanya hanyalah menjelaskan gambaran kehidupan. Jadi bagaimana dapat dia lantas tampak dalam gambaran kehidupan? Tidakkah ini dua hal bertentangan? 13. Yang jarang mengetahui mengapa dan bagaimana tentang segala sesuatu, dan yang tidak pernah mengetahui mengapa. Kerangka besar ada dalam masa muda dan kemudian dalam masa tua, rambut hitam pada masa muda segera digantikan oleh rambut putih. Bagaimana ia dapat mengetahui pencipta? Pencipta segala sesuatu, setiap sesuatu. Dari ini ke itu, bagaimana mungkin? 14. Hati manusia adalah sepotong daging. Hati ini berdenyut dalam rongga dada manusia. Sebuah titik dalam ruang. Bagaimana dia dapat muncul dalam rongga dada? 15. Untuk kuda yang sedang berlari cepat, yang disebut akal, ada panjang dan keluasan. Dan untuk skema kehidupan, batas-batas hukum yang suci, dan seluruh ciptaan, di langit dan di bumi, adalah dalam kondisi perlingkupan dia. 16. Panjang dan keluasan tidak pernah dapat mencapai dia. Dan pengenalan tentang dia hampir tidak dapat. Tinggal dalam lingkup bumi dan langit. Dan segala sesuatu dari kehidupan luar. Dari dalam kehidupan dalam. Dan hukum suci hampir tidak dapat mengetahui dia. 17. Jika engkau menyatakan telah mengetahui dia, melalui belajar melalui hukum-hukum, dan tanda-tanda, berarti engkau mengangkat dirimu jauh lebih tinggi daripada sesuatu yang ditemukan. 18. Hati-hati, hati-hati. Oh, manusia yang sedang mencari kebenaran. Kondisimu menentukan keadaanmu. Pengetahuanmu adalah sejumput pengetahuan. Pemahamanmu tidak berhak mendapat pujian. Jadi, pencari yang sejati adalah dia yang melihat. Dan pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan yang tetap. 19. Pengetahuan didasarkan pada batasan-batasan, pada keberadaan-keberadaan yang terbatas. Dan dibatasi tetapi menyembunyikan dirinya sendiri dalam keadaan di mana Yang Maha Kuasa muncul dalam huruf mim. Dan dia tetap bersembunyi.
Jelas tersembunyi, dan terus tersembunyi. Datang mendekat, dan kembali ke belakang. Tetapi dia, yang bergerak ke dalam dan ketakutan-ketakutan. Dan hidup dalam kegerahan yang besar. Dalam cinta akan dia. Dalam kondisi perpisahan, tetap di hadapan dia. 20. Orang yang berpengetahuan sejati. Orang yang berpengetahuan sejati adalah sendirian. Dan dia yang mencintai dia. Hidup dalam penderitaan. Dan dia yang hidup untuk dia. Kehilangan segalanya. Dan dia yang menutup matanya melihat. Dia dalam matanya. Tangan-tangan dia memberikan dia dukungan dan tenaga. 21. Maka, apa itu pengetahuan sejati? Pengetahuan sejati adalah seperti adanya. Dan apa dia? Dia adalah dia seperti adanya. Jadi, pengetahuan sejati adalah dia adanya. Dan dia itulah pengetahuan sejati. Dia adalah dia. Dan dia, selamanya, adalah dia. 22. Apapun, selain ini, adalah karya orang-orang bodoh. Cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang yang terdorong untuk memberikan cerita-cerita. Pengetahuan sejati adalah pencarian oleh sedikit orang, semua orang lain menjalani kehidupan yang susah. Mereka mengikuti pandangan-pandangan dan memasuki kebingungan, mereka hidup dalam penyerapan diri dan melepaskan harapan. Tindakan-tindakan mereka menjadi biasa saja. Dan mereka melewati hari-hari mereka dalam keadaan tanpa tujuan. Dalam dunia kebingungan yang gelap. 23. Yang benar tetaplah yang benar, pencipta sebagai Khalik. Dan segala apa yang termasuk diciptakan tetaplah makhluk. Ini akan tetap selalu demikian. Walking alone, the streets are empty.